Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Umas. Hari ini semangat. Semangat ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk kita semua ada di tempat ini, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan bahwa keselamatan yang dari Tuhan sudah menjadi bagian kita. Amin. Haleluya. Bersama
Kami mau tinggikan dirimu, kami mau sembah Engkau. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang besar dalam setiap keluarga kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sebab bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Engkau Allah yang mengambil alih hidup kami. Engkau Allah yang mengambil alih ibadah kami pada pagi hari ini, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh yang bukan berasal daripada Tuhan, Bapa, kami mau menyatukan hati kami mau perangi di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh yang bukan berasal daripada Tuhan, setiap intimidasi dari kuasa kegelapan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta otoritas Allah, otoritas surgawi yang ada di tempat ini menguasai setiap kami, menguasai ibadah kami, Bapa. Engkau yang akan mengatasi ibadah kami, Engkau yang akan mengatasi kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Dan saat ini kita akan menyaksikan persembahan spesial lewat video. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau diisi kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa di sepanjang tahun berjalan ini, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Lebih luas dari samudera Tuhan, kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu
di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Semusim telah berlalu. Tahun 2021 akan segera berlalu. Tetapi benar bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Melampaui kami dapat menghitung semua berkat Allah. Kemampuan kami untuk mencerna semua kebaikan-Mu Tuhan, Engkau melebihi itu. Sehingga pikiran kami tidak mampu menampungnya, hati kami tidak mampu menghitungnya, jiwa kami tidak mampu menceritakannya. Betapa ajaib, tak terhitung semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur kami akan masuk musim yang baru di dalam tahun 2022. Kami membutuhkan lagi Engkau, karena di luar Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami mohon Tuhan, Engkau mengurapi kami ketika kami mendengar firman-Mu. Biarlah hati dan roh kami siap ketika Engkau berbicara bagi kami. Dan kuasa Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasih. Shalom semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam beberapa waktu yang tidak lama saya mendapatkan berita bahwa 3 orang dari hamba-hamba Tuhan meninggal dunia dalam waktu beberapa minggu ya. Dan mereka meninggal tanpa sakit, istilahnya seperti tiba-tiba mereka meninggal. Dan kita bersyukur kalau kita diberikan anugerah oleh Allah masih bisa hidup sampai saat ini. Itu adalah anugerah Tuhan untuk sebuah tujuan yang Allah taruh di dalam kehidupan kita. Baik, saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini kita akan belajar bagaimana Allah memanggil para majus. Ketika Tuhan memanggil para majus dalam kelahiran Kristus untuk datang menyembah Tuhan, Tuhan memakai bintang untuk menuntun mereka. Saudara-saudara, beberapa orang menganggap bintang hanyalah sebuah penerang di malam hari, atau bintang adalah penunjuk arah, atau bintang adalah penunjuk tempat. Beberapa orang yang berkaitan dengan pertanian membutuhkan bintang untuk menentukan musim untuk mereka menanam. Tetapi bagi Majus, bintang adalah suara Tuhan yang menuntun dia untuk bertemu dengan raja di atas segala raja. Saudara-saudara, apa yang menuntun saudara untuk bertemu dengan Tuhan? Ada orang yang berkata, saya dekat dengan Tuhan kalau saya lagi punya kehidupan yang senang, nyaman, baik-baik, saya akan dekat dengan Tuhan. Tapi kalau keadaan kehidupan saya drop, saya hancur, saya punya masalah, saya malah jauh dari Tuhan. Saya nggak mau ibadah, saya ngambek. Ada orang yang begitu. Tetapi ada orang yang justru dia mendekat dengan Tuhan ketika dia mengalami kesusahan, penderitaan, atau malah petaka. Saya mau bertanya, apa yang menentukan saudara, menuntun saudara untuk ketemu dengan Tuhan? Allah memakai segala sesuatu untuk menarik saudara datang kepadanya, dan itu adalah panggilan Allah. Untuk para gembala dipanggil Tuhan untuk menjadi penyembah, mereka datang dituntun oleh malaikat. Dan saya mau tanya kepada saudara, siapa malaikat-malaikat atau orang-orang yang ditaruh oleh Tuhan dalam kehidupan kita untuk membuat kita bertemu dengan Tuhan? Apakah mereka orang tua kita? Apakah mereka adalah guru atau sahabat atau hamba-hamba Tuhan atau teman? Allah memanggil kita untuk semakin dekat dengan Dia dengan memakai segala caranya supaya kita bisa menangkap bahwa Tuhan sedang memanggil kita. Natal adalah panggilan Tuhan untuk kehidupan kita. Saudara-saudara, setiap panggilan punya maknanya masing-masing. Jika saudara tiba-tiba mendapatkan panggilan dari polisi, kira-kira apa jadinya? Perasaan saudara, kalau tiba-tiba saudara dipanggil polisi, pasti saudara mikir, saya bikin salah apa ya? Saya telah melanggar aturan apa ya? Apa saya tidak pakai helm? Atau saya melakukan apa sehingga saya dapat panggilan polisi? Berbeda dengan kalau kita dipanggil guru. Anak-anak dipanggil guru, pasti dia akan mikir, saya sudah bikin tugas belum ya? Apakah saya nilainya jelek ya? Apa saya akan mendapatkan satu tugas untuk melakukan sesuatu kalau dipanggil guru? Beda kalau dipanggil mama. Saudara bisa mengabaikan panggilan mama karena merasa itu panggilan biasa. Kalau mama sudah panggil, saudara mikir, aduh ini pasti disuruh kemana ini? Ini disuruh apa ini?
Ini mama ini suruh apa? Mandi, disuruh makan, disuruh belajar. Nah, itu biasa kata-kata mama, mandi, makan, belajar. Dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak, lain lagi. Saudara pasti nggak mau kalau yang ini. Mendingan dipanggil polisi masih bisa terima, tapi kalau dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak, waduh, itu lain lagi konotasinya, saudara-saudara. Jadi setiap kata panggilan itu berbeda-beda. Dan sekarang kita akan membahas panggilan Tuhan. Ada 3 macam panggilan Tuhan. Panggilan umum yang pertama, tolong baca saudara-saudara, 1, 2, 3. Yaitu dipanggil Tuhan untuk terhubung dengan Tuhan dan disepadankan untuk serupa dengan Kristus. Panggilan umum adalah Tuhan memanggil semua orang untuk terhubung dengan Dia. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Oleh sebab itu salah satu tanda daripada akhir zaman, tanda yang paling terakhir adalah semua orang, semua, tidak ada satu orang pun yang luput. Kalau ada satu orang yang luput, Tuhan belum akan akhir zaman, itu belum datang. Tapi semua orang lewat media apapun akan mendengar Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, salah satu kasus di pandemi ini bukan kasus antikris, ya. Salah satu kasus pandemi adalah bagaimana media, kecanggihan elektronik, kecanggihan kemajuan media membawa orang semakin meluas dengan menggunakan media. Dan media dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, jadi panggilan umum, semua kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Di dalam Roma 29 ayat 30, sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, yaitu saudara. Saudara juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, yaitu saudara, mereka semua dipanggilnya, saudara dipanggil. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka dimuliakan. Saudara-saudara, lihat pekerjaan Allah yang luar biasa. Kalau Tuhan memanggil saudara, maka Tuhan siapkan semua kebutuhan hidup saudara untuk bisa hidup sebagai orang yang berpadanan dengan panggilan itu. Kita menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi kalau saudara tanya tujuan hidup saya dari dulu nggak pernah berubah satu. Tujuan hidup saya menjadi serupa dengan Kristus itu. Walaupun nggak mungkin bisa sampai menjadi serupa dengan Kristus di dalam dunia, tetapi setiap hari saya menuju ke satu arah, menjadi serupa dengan Kristus. Setiap hari menuju lagi. Jadi kalau saya mulai menyimpang dari alas itu, berarti saya tidak mencapai tujuan. Jadi tujuan hidup saya di mana satu? Kalau ditanya tujuan hidupnya, cuma satu, menjadi serupa dengan Kristus. Saudara lihat sungai ini adalah sungai Rhone dan sungai Ar. Kedua sungai ini berasal dari sumber sungai yang berbeda. Yang satu warnanya biru, yang satu warnanya coklat. Tetapi Allah mempertemukan mereka di dalam satu arus yang sama pada akhirnya. Tetapi saudara lihat, mereka tidak pernah bisa campur. Yang biru tetap biru, yang coklat tetap coklat. Maknanya apa? Kalau di dalam kehidupan kita ada dua sumber, itu tidak mungkin. Sumber hanya ada satu. Memberi warna kejernihan atau memberi warna yang tidak jernih dalam kehidupan kita. Memberi warna Kristus atau memberi warna dunia sangat berbeda. Dan itu tidak mungkin diaduk-aduk di dalam satu kehidupan. Jadi kalau saya saat ini berdiri bertanya kepada saudara, kira-kira jika ada satu form yang harus diisi oleh orang dunia, satu form itu berisi penilaian hidup saudara, kira-kira orang dunia akan mencentang bagian mana? Apakah
Pertanyaan begini, apakah saudara mengenal dia sebagai anak Tuhan? Kira-kira orang dunia akan mencentang kalimat yang bilang, ya saya mengenal, atau tidak, saya tidak mengenal dia sebagai anak Tuhan. Saudara-saudara, dalam Efesus 4 ayat 1, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, kita menerima panggilan umum, semua saudara terima panggilan berpadanan dengan panggilan itu, menjadi serupa dengan Kristus. Semua saudara dipanggil menjadi serupa dengan Kristus. Nih saudara, beberapa anak-anak kita pengen jadi polisi, pengen jadi TNI, gagah berani, hebat, mempertahankan negara, memberikan hidup nyawanya untuk menjaga kemerdekaan NKRI. Mereka siap mati, hebat, luar biasa, pasukan yang luar biasa. Tapi ini gak sinkron, saudara-saudara, gak sesuai dengan jiwa mereka yang wah kayak berani mati. Kalau saudara lihat gambar ini, disuntik vaksin udah ketakutan luar biasa. Itu TNI, saudara. Itu TNI, waduh sampai nangis bermenit-menit harus dirayu, harus hanya gara-gara untuk 1 jarum suntik vaksin. Untuk peluru mereka berani mati, berdarah-darah berani. Hanya untuk dicus sedikit kok bisa, saudara. Takut yang luar biasa. Ini kudu dikonseling berkaitan dengan trauma masa kecil. Mungkin waktu masa kecil itu guru-guru baris itu, ayo suntik ya, suntik imunisasi, sudah ditakut-takutin. Nanti ya kalau nggak gitu nanti kamu di ini itu. Jadi wow, itu ada di alam bawah sadar. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan suka ngancem anak. Kalau kamu nggak mau makan ya nanti kamu ini, nanti kamu dikurung sama mama ya kalau kamu nggak mau belajar. Nanti kalau kamu nggak mau mandi, nanti mama siram kamu lihat sama air 1 bak. Kalau anak diancam seperti itu, dia akan punya trauma di alam bawah sadar. Nah munculnya ini begini nih saudara. Ini gara-gara imunisasi masa kecil ditakut-takutin. Ya. Viral lah akhirnya. Saya nggak tahu ini bapak ini namanya siapa. Harap bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen nanti dihubungi saya, ibu memakai saya untuk menjadi ilustrasi khotbah. Hidup kita harus disesuaikan berpadanan dengan Tuhan setiap hari. Saya tuh baru tahu bahwa teman saya meninggal dunia. Padahal dia meninggal dunia itu beberapa hari yang lalu. Saya baru tahu tadi pagi. Gara-gara saya nggak lihat WA saya. Saya itu cuma ngucapin selamat, nggak lihat yang lain-lainnya. Saya memang bukan tipe orang yang ngikutin update kayak gitu-gitu, bukan. Jadi kalau saudara menghubungi saya wajar, kalau kadang-kadang nggak keterima, kadang nggak kejawab. Saya bukan tipe orang yang update perkembangan media sosial setiap saat. Nah, ada orang yang begitu update WA, IG, TikTok, media sosial, informasi-informasi, wah dia ikuti luar biasa. Tapi apakah saudara update kehidupan saudara di dalam Tuhan? Apakah saudara mensinkronkan, mengikuti perkembangan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Kalau kita terus update hal-hal yang berkaitan dengan dunia, kita tahu segala sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan dunia, tetapi kita kurang mengikuti Tuhan, maka jelas tidak heran jika kita duniawi. Inti dari panggilan umum. Coba saudara baca tulisan yang bergaris. 1, 2, 3. Kita dipanggil untuk sepadan, serupa dengan Kristus. Jadi panggilan umum apa? Kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Sekali lagi, jadi panggilan umum adalah kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Jadi kemana-mana saudara pergi kemana, ingat, saya dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Saya dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Di dalam Matius 16 ayat 26,
Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya? Saudara ngikutin semua hal, tetapi saudara kehilangan kekekalan. Jadi kita harus tahu panggilan hidup kita yang terutama adalah menjadi serupa dengan Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Silakan bangkit berdiri. Saya mau saudara membaca ayat ini dan bagian kita pakai nama saudara 2 kali, ya, 2 kali. Saya berharap saudara terus mengucapkan itu sampai masuk di alam bawah sadar. Kalau sudah masuk di alam bawah sadar, maka hidup saudara akan ditentukan oleh apa yang ada di alam bawah sadar. Kalau firman Tuhan penuh di dalam pikiran kita, kita akan bergerak ngambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 7. 1, 2, 3. Allah memanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tolong kasih tahu samping kanan kirinya, kita dipanggil untuk melakukan apa yang kudus. Amin. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang kudus. Amin, saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Yang kedua, panggilan khusus. Panggilan khusus adalah panggilan untuk bekerja dengan tujuan yang jelas. Sekali lagi, panggilan khusus adalah panggilan untuk bekerja dengan tujuan yang jelas. Kalau saudara lihat ini adalah profesi yang bermacam-macam. Ada polisi, ada guru, ada yang kerja di kantin, catering, kemudian ada tukang parkir, mekanik, tukang bangunan, dokter, dan segala macam. Pengajar. Di sini profesi bermacam-macam. Saudara, banyak orang bilang saya kerja untuk makan, saya kerja cari uang. Kita harus mengubah mindset itu. Kita harus mengubah pikiran itu. Kita harus mengubah konsep yang berkata saya kerja untuk cari uang, saya kerja untuk cari makan. Kita harus merubah konsep saya kerja untuk cari makan. Karena apa? Karena saudara semua dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan khusus, yaitu bekerja dengan tujuan yang jelas, bukan untuk mencari makan, tetapi untuk mendapatkan makanan yang tidak binasa. Jadi tujuan kerja kita, profesi kita apapun. Saudara lihat di dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan Taman Eden yang bagus sekali, kenapa sih Tuhan taruh Adam dan Hawa? Kenapa Tuhan taruh Adam dan Hawa? Baik, satu lagi, Mak. Kenapa Tuhan? Saudara, Tuhan menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden. Firman Allah mengatakan untuk mengusahakan dan memelihara. Berarti sebagus apapun Taman Eden, jika tidak dipelihara, jika tidak diusahakan, kira-kira akan tetap bagus nggak? Enggak akan bagus Taman Eden. Jadi ada Adam dan Hawa untuk memelihara Taman Eden. Kalau Adam tidak ditaruh di situ, maka tidak akan pernah menemukan emas. Jadi saudara yang kekasih, butuh dikelola Taman Eden ini. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi profesi saudara apapun disebut oleh Tuhan sebagai pekerjaan baik, dan itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Tuhan mau dengan segala profesi kita, inti dari panggilan khusus, kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk membangun orang lain, untuk membantu orang lain, untuk membangun kehidupan orang lain, untuk memberi pengaruh yang baik untuk orang lain. Waktu kasus pandemi masuk di dalam kondisi yang mulai klimaks, beberapa pengusaha, beberapa pebisnis mereka mulai goyang. Saat ini pun tidak berani orang mengambil keputusan-keputusan yang jangka panjang karena kondisi memang tidak stabil. Jadi banyak orang tidak berani, dan mereka melihat situasi, terus melihat situasi, gak berani mengambil keputusan-keputusan jangka panjang berkaitan dengan usaha. Seorang pengusaha telepon saya, Bu Rosi, saya butuh didoakan. Kenapa Pak? Saya menghadapi masalah berat karena saya berada dalam kondisi usaha yang menurun akibat pandemi. Saya harus mengambil keputusan untuk mem-PHK beberapa anak buah saya. Saya tidak mau, Bu. Saya tidak mau PHK mereka. Saya mau mempertahankan mereka. Tolong bantu doa. Bagaimana caranya supaya mereka tidak di PHK? Ini kondisi yang sulit buat saya. Ibu bayangkan, jika saya punya satu karyawan, dia punya satu istri dan 2 anak. Kalau karyawan saya 200 orang, berarti berapa banyak orang yang menjadi beban. Saya tidak punya hati untuk bisa memangkas mereka begitu saja. Waktu dia ngomong begitu, saya langsung bilang begini, orang ini, pengusaha ini tahu tujuan panggilan hidupnya dalam pekerjaan. Bukan sekedar kamu kerja sama saya gaji selesai. Tetapi saya ada di situ untuk bisa membantu orang ini. Dan ketika dia bekerja, ada istri dan anak-anaknya yang juga hidupnya harus ditopang. Jadi saudara-saudara, ini adalah panggilan yang mulia di dalam pekerjaan saudara. Saudara tahu, beberapa tahun-tahun yang lalu, saya bangga dengan beberapa orang jemaat yang bisa beribadah dan duduk bersama-sama dengan pembantunya. Bukan pembantunya untuk nungguin anak di sekolah minggu, tetapi untuk ibadah. Ketika saudara membawa pembantu saudara dan beribadah di gereja, itu sebuah tujuan yang mulia untuk panggilan khusus, membuat dia kerja di rumah kita dan dia bertemu dengan Tuhan. Jangan suruh pembantu jagain anak ya di sekolah minggu, lalu dia sibuk dengan handphone sambil ngeliatin anak kita. Kalau mau suruh pembantu untuk jaga anak kita di sekolah minggu, pegang handphone, dia bilang, Mbak atau siapa, jangan pegang handphone, perhatikan setiap acaranya. Kita berharap dia bertemu dengan Tuhan. Panggilan khusus untuk saudara-saudara yang saat ini bekerja, ingat, bukan cari makan, cari uang. Kalau cuma cari makan, cari uang, tidak heran Tuhan hanya memberi untuk makan dan untuk uang. Tetapi kalau saudara berkata, Tuhan, panggilan khusus saya untuk saya bekerja, karena saya harus membantu orang, saya harus membangun kehidupan orang, saya harus punya pengaruh di bagi orang-orang di sekitar pekerjaan saya, untuk mereka dapat melihat saya, maka percayalah, pekerjaan saudara akan dipenuhi dengan pengurapan Tuhan. Pekerjaan saudara akan dipenuhi dengan kuasa Allah, dan berkat Allah akan
akan melimpah-limpah karena Tuhan tahu engkau mengerti panggilan khususmu, bekerja untuk sebuah tujuan yang jelas. Jadi apapun profesi saudara, apapun pekerjaannya saudara, Tuhan mau kita membuat orang menerima manfaat, menerima kebaikan dari pekerjaan kita dan memuliakan Tuhan. Jadi untuk saudara-saudara yang saat ini belum punya pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, mengubah doa saudara. Jangan bilang, Tuhan, tolong Tuhan, berikan saya pekerjaan untuk cari makan, cari uang, untuk masa depan saya. Tuhan tolong. Sekarang saudara harus merubah doa saudara dengan berkata, Tuhan, saya tahu tujuan panggilan khusus saya, bekerja untuk sebuah tujuan yang jelas. Sekarang saya minta Tuhan berkati saya supaya saya bisa kerja, dan di tempat pekerjaan saya akan memberikan kekuatan bagi banyak orang, saya akan membantu orang, saya akan membangun kehidupan orang, saya akan memberikan pengaruh yang baik buat orang-orang di sekitar tempat pekerjaan saya. Kalau saudara punya doa seperti itu, saya yakin Tuhan akan mempersiapkan pekerjaan bagi saudara. Kalau saudara cuma berkata, Tuhan, berkatilah saya supaya saya bisa makan dan saya bisa punya uang. Saudara buka lahan kebun di rumah saudara, tanami sayur-sayuran, saudara bisa makan. Tapi kalau saudara mau lebih dari itu, dengan sebuah tujuan membangun kehidupan orang-orang di sekitar saudara, Tuhan pasti akan memberkati pekerjaan saudara. Kalau orang meninggal, di petiknya, gak pernah saya dengar orang ngomong begini, dia mah pengusaha keren, rumahnya 5, mobilnya ada 6. Ibu tahu perusahaan pabriknya dia ada 2. Saya gak pernah dengar itu. Yang saya dengar, ibu saya kehilangan karena dia orang baik. Ketika saya susah, dia pernah menolong kami. Dia orang baik. Dia melakukan banyak hal dan dia memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, jadi mari kita memberi arti bagi kehidupan kita, supaya orang bisa melihat Tuhan lewat pekerjaan kita, apapun profesinya, ya. Jadi saya mau supaya saudara mengerti bahwa di tempat dimanapun Tuhan menempatkan kita, orang akan melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita dibayar untuk mengerjakan sesuatu, itulah karir. Kita dilahirkan untuk melakukan sesuatu, itulah panggilan. Karir bisa berakhir di satu waktu. Karir bisa berhenti ketika saudara pensiun, tetapi panggilan akan terus berlangsung dalam kehidupan kita, tidak pernah mati. Kemudian panggilan yang ketiga, saya pengen tahu dulu, saudara, panggilan umum tadi yang pertama adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Panggilan yang khusus, panggilan untuk bekerja dengan tujuan yang jelas. Sekali lagi, panggilan khusus apa? Untuk bekerja dengan tujuan yang jelas. Sekali lagi, panggilan khusus untuk bekerja dengan tujuan yang jelas. Panggilan spesifik yang ketiga, yaitu panggilan Tuhan untuk kita melayani Tuhan dengan talenta dan karunia kita. Dalam Matius 4 ayat 18 sampai 19, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan.
Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi panggilan yang ketiga, panggilan spesifik. Panggilan spesifik adalah panggilan yang dilakukan di gereja, melayani dengan talenta dan karunia dari Tuhan. Di sekolah minggu, pemimpin pujian, singer, penyambut tamu, pengelola ibadah, kebersihan, dan yang lain-lain. Bukan karena saya suka nyanyi, bukan karena saya suka anak, bukan karena saya suka melakukan sibuk-sibuk ini dan itu, tetapi saya sedang mempersiapkan anak-anak menjadi pemimpin dunia. Karena saya sedang mempersiapkan orang bertemu dengan Tuhan. Karena saya sedang membawa orang dipersiapkan untuk hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Itu panggilan spesifik. Panggilan dari Tuhan melayani dengan talenta dan karunia yang Tuhan beri bagi saudara. Saya mau tanya, boleh nggak kita bilang, Tuhan, saya hanya mau terima panggilan umum dan panggilan khusus. Saya tidak mau terima panggilan yang ketiga, panggilan spesifik. Bisa nggak? Bisa? Bisa. Semua orang, karena Tuhan bilang begini, semua orang Tuhan akan memberikan mereka Roh Kudus dan karunia-karunia Roh untuk melengkapi gereja Tuhan dengan melayani dalam talenta dan karunia-Nya masing-masing. Jadi saudara dipersiapkan untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu harus kita beri makan. Anak-anak teens harus kita dorong mereka ketemu dengan Tuhan. Anak-anak youth harus kita nasihati untuk mereka hidup dalam kekudusan. Wanita-wanita harus kita dorong menjadi wanita-wanitanya Allah yang bekerja dengan hati dan melayani dengan kasih. Dan pria-pria, kaum pria di gereja menjadi pria-pria yang tangguh, menjadi imam-imam yang berdiri menopang kekuatan gereja. Saudara-saudara, itu panggilan spesifik. Satu kali ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, murid-murid kocar-kacir, beberapa mereka mulai mengambil keputusan untuk mencari ikan lagi. Itu Tuhan menampakkan diri yang ketiga. Dia berseru. Mereka sudah jaraknya 80 meter. Jadi dekat dengan pantai. Sudah nggak di tempat yang dalam. Sudah tidak ada ikan di jarak sekitar 80 meter. Sudah tidak ada ikan. Mereka ada kelelahan sepanjang malam. Tidak dapat apa-apa. Tuhan berseru, anak-anak. Suaranya kedengaran. Jadi nggak jauh. Adakah kamu punya lauk pauk? Mereka bilang tidak. Lalu Tuhan berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Hah? Ini tempat dangkal. Tetapi itu saya nggak tahu apakah mereka mengenal Tuhan pada saat itu. Tetapi mereka lempar aja. Saudara-saudara, kadang-kadang alam bawah sadar kita tuh mengambil keputusan. Kalau kita sering terbiasa seperti begini, saudara makan, sendok tangan kanan, garpu tangan kiri. Itu alam bawah sadar. Jadi begitu saudara duduk langsung pegang sendok tangan kanan, garpu sebelah kiri. Kenapa? Karena ada waktu saudara kecil, mama pegang tangan, sendok, garpu sebelah kanan kiri. Lalu bilang gini, sendok jangan di sebelah kiri. Tangan itu buat cebok. Ini tangan kotor, yang tangan manis di tangan kanan. Siapa bilang? Di Alkitab nggak bilang tangan kita tangan satu kotor, tangan satu bersih. Ada tangan kanan kiri. Mami itu tangan kanan kiri itu bisa motong-motong, tangan kanan bisa, kiri juga bisa motong-motong. Itu mami. Mami bisa makan pakai sendok tangan kanan, bisa sendok tangan kiri. Makanya waktu dulu jadi petenis hebat, jadi juara terus. Karena apa? Tangan kanan main cil. Lawan di sana baru mau mempelajari teknik, mami udah pindah ke tangan kiri. Cil. Mereka kelabakan terus begitu. Makanya mami jadi juara tenis tangan kanan kiri ini. Tapi alam bawah sadar kita dilatih untuk, oh ya, ini, nah itu. Mungkin mereka, alam bawah sadar mereka tiba-tiba
Tebar aja. Karena Tuhan sering kan bilang ketika mereka itu, tebarkan jalanmu, dapat ikan. Dan tidak pernah dihitung. Itu di tempat dangkal, tebarkan jalanmu, kata Tuhan. Mereka tebar, dapat ikan. Tahu saudara, 153. Saudara tahu firman Allah berkata 153 dan jalannya tidak koyak. Itu berarti bukan ikan kembung. Itu ikan tongkol yang sekalinya 22 kilo kali ya, yang 1,5 kilo gede-gede gitu saudara-saudara. Jalannya tidak koyak. Kenapa? Sepanjang malam mereka pakai jalan yang basah dan pasti bisa koyak. Untuk berat yang seperti itu, Tuhan mau tunjukkan kepada mereka bahwa ketika mereka taat kepada Tuhan, segala sesuatu bisa terjadi. Mujizat Tuhan bisa terjadi. Kemudian mereka datanglah berkumpul. Lalu Tuhan bilang begini kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tuhan tunjukkan itu ikan-ikan. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada karir, daripada pekerjaan? Kenapa? Kemungkinan ketika Tuhan Yesus sudah mati, waktu Tuhan Yesus pelayanan kemana-mana, mereka punya bendahara yang namanya Yudas. Bendahara Yudas ini sering kali dapat amplop persembahan kasih dari wanita-wanita kaya yang diberkati, dari orang-orang yang diberkati. Ini buat pekerjaan Tuhan, ini buat pelayanan, ini buat makan. Nanti kalau kamu di sana sini, jadi itu pundi-pundi mereka, kas mereka bisa makan kemana-mana bersama dengan Yesus. Tapi sekarang Yesus sudah meninggal, sudah mati. Mereka tidak punya lagi kas, tidak punya uang, lalu bagaimana nanti kesananya? Tuhan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari pekerjaanmu, dari semua tantanganmu, lebih daripada semua hal? Dan Petrus berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku. Layani gereja Tuhan. Gembalakan anak-anak youth, gembalakan anak-anak sekolah minggu, gembalakan mereka. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai, Dia akan memelihara, dan Dia akan menyediakan penyediaan berlimpah-limpah. Kalau saudara lihat tayangan anak-anak kemarin dalam Natal, ada yang youth, ada yang teen, ada yang sekolah minggu. Pernah nggak saudara berpikir bahwa salah satu di antara mereka kelak akan jadi presiden? Kalau kita nggak bawa mereka dalam iman kepada Tuhan dengan standar firman Tuhan untuk mengambil keputusan benar dan salah, dia akan jadi presiden boneka yang bisa dikuasai orang. Tapi kalau dia bisa menjadi pemimpin yang ngerti benar dan salah dengan nilai-nilai firman Tuhan, nggak usah bilang Matius 5 ayat 18 mengatakan, nggak usah ngomong begitu. Nggak usah bilang Matius 5 ayat 40 mengatakan begitu, nggak perlu. Cuma berkata, lakukanlah ini, baik-baikkanlah kamu dengan ini. Wah, ini partai itu, wah dia akan memimpin di dalam cara-cara yang benar. Saudara pikir, di antara anak-anak kita kelak akan menjadi bintang-bintang top. Kalau mereka nggak didasari dengan firman Tuhan, rusak hidup mereka, ikut dunia. Kita harus memberi makan anak-anak kita dengan firman Tuhan. Kita harus mempersiapkan gereja Tuhan untuk membawa pemimpin yang besar yang akan dipakai oleh Tuhan. Saya ada di sini karena apa? Karena sekolah minggu. Saya melayani di sini karena apa? Karena ada guru-guru sekolah minggu. Sampai saat ini saya masih jelas wajah-wajah mereka. Polos, sederhana, duduk bersila, pakai flanel. Kami sekelas cuma 6 orang. Bapak Benyamin Musa ajari tentang ini. Ini Tuhan Yesus dan segala macam pakai papan flanel. Itu yang membuat saya tetap berdiri sampai saat ini, melayani Tuhan dalam kesetiaan, karena benih firman Tuhan telah ditanam sejak dari kecil.
Jadi saudara, kita dipanggil dengan panggilan spesifik untuk melayani dengan talenta di gereja kita, di ladang pekerjaan Tuhan dengan karunia. Saudara lihat tadi malam saya khotbah, kemudian diakhiri dengan drama. Orang-orang yang belum pernah tampil, Egi, Iir, Lufki, pakai latihan? Enggak. Pak Awan, saya nggak nyangka Pak Awan mau, malahan saya tadi ngomong benar Pak Awan mau, waduh, nggak nyangka. Orang diam begitu kok. Latihan? Enggak. Cuman briefing. Sementara di sini yang tamborin, latihan nyanyi, di sini saya briefing gini ya. Begini. Ayo coba dari sana, dari sini begini. Oke, nangkep maksudnya begini. Nangkep Bu, nangkep. Nah, lagi begini. Saudara tahu? Sekarang saya punya tim kreatif. Orang-orang yang mau jadi orang-orang yang siap main drama. Jadi nanti khotbah saya ada drama-drama kecilnya, saudara. Dan saya tahu orang-orang mana yang bisa terlibat di dalam pelayanan, di dalam khotbah. Mereka drama seperti itu. Itu panggilan spesifik. Tidak semua orang berani seperti Pak Awan. Jangan takut, saya yang membebaskan. Gak tahu dia ngomong dari mana, saya gak ngajarin. Saya bebaskan kamu ya, pergi kau iblis, pergi setan. Saya gak ngajarin apa dia ngomong sendiri. Ya udah, apa-apa, silakan. Saudara menikmati sebuah pesan dari drama itu dilakukan oleh orang-orang yang berkata, saya mau Bu. Tadi malam orang telah mengambil keputusan dalam drama itu. Saya percaya berikutnya kalau saya panggil mereka sudah jauh punya kemampuan, jauh punya hikmat. Karena apa? Tuhan berkata, ketika engkau setia dengan perkara yang kecil, aku akan mempercayakan kepadamu jauh lebih banyak perkara-perkara yang besar untuk memuliakan Allah. Jadi jangan bilang tidak untuk melayani Tuhan. Karena saudara punya panggilan spesifik, punya talenta, punya karunia. Bagian orang-orang ini bisa main drama, tapi yang lain-lainnya, saudara punya talenta, punya karunia yang lain untuk melengkapi gereja Tuhan. Tuhan berkata, setia, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Saudara, tahun depan kita akan masuk pada Revit. Kami sangat sibuk dengan Revit. Dan kami membutuhkan orang-orang yang terlibat banyak di dalam pelayanan-pelayanan yang selama ini tidak pernah kami bayangkan. Contohnya, ibadah kreatif. Saudara tahu, ibadah kreatif seperti itu, yaitu ada dramanya. Ibadah kreatif. Saya bisa nanti minta tolong Nesa main biola. Ibadah kreatif. Saya nanti bisa minta tolong salah seorang nyanyi secara spesial ketika kita sedang tunduk dalam altar call, dia menyanyi dengan suaranya. Ibadah kreatif butuh banyak orang. Tuhan Yesus memanggil kita dengan 3 panggilan. Panggilan umum untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Saudara menjawab ya atau tidak? Ya. Amin. Panggilan khusus, yaitu panggilan untuk saudara memiliki pekerjaan dengan tujuan yang jelas, yaitu membantu orang, untuk mempengaruhi hidup orang dalam kebenaran, untuk mendorong mereka bertemu dengan Tuhan, memberkati hidup banyak orang. Jawab saudara ya atau tidak? Ya. Panggilan yang ketiga, panggilan spesifik. Saudara melayani dengan talenta, dengan karunia saudara di gereja, di pekerjaan Tuhan. Apa jawab saudara ya atau tidak? Yes. Jawaban saudara dicatat oleh malaikat surga. Dan ketika saudara berkata Tuhan saya siap, lalu Tuhan akan berkata aku akan memberikan tugas. Lakukanlah, bukan karena bisa, bukan. Saya mau Tuhan. Percayalah, saudara dimanapun saudara tinggal, dimanapun, di perumahan manapun, saudara akan dikenal sebagai orang Kristen anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Di pekerjaan saudara, saudara akan bisa berbagi, memberkati orang. Saudara akan hidup, memberikan nasihat, menguatkan orang. Hidup saudara memberi pengaruh. Dan di gereja, saudara melayani dengan talenta dan karunia. Tuhan Yesus disukakan, Tuhan Yesus
berbahagia, dia bersukacita. Katanya, aku bergirang karena Engkau. Karena orang-orang yang berkata, aku siap, menjawab ya terhadap panggilan Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Melayani lebih sungguh. Menyadari kita dipanggil dan menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan akan memakai kita di tempat pekerjaan kita. Dan suka bumi akan mendengar bagaimana ada usaha-usaha yang dibangkitkan Tuhan. Usaha-usaha yang mulai menjadi besar. Karena anak-anak Tuhan telah mengambil keputusan dan doa yang baru. Tuhan, saya mau menjadi alat di tangan Tuhan di tempat pekerjaan saya. Wah, nama Tuhan dimuliakan di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, di tempat di mana saudara bekerja. Dan di tahun ke depan, semua jemaat akan melayani Tuhan dengan karunia dan talenta. Dan kita akan kagum melihat banyak jiwa-jiwa berdatangan untuk mencari Tuhan. Mereka menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah-ibadah yang hidup. Karena semua melayani dengan talenta dan karunia. Tanda-tanda heran terjadi, kuasa-kuasa Tuhan terjadi. Banyak orang dijamah Tuhan, disembuhkan, dibebaskan. Kuasa Allah dinyatakan, mujizat
mukjizat terjadi karena hati-hati yang sederhana dari jemaat yang berkata, ya Tuhan, saya mau melayani Engkau dengan talenta dan karunia Tuhan, dan Roh Kudus dicurahkan dalam setiap ibadah-ibadah. Saudara mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Melayani lebih sungguh. niat kami, surga mendengar jawaban kami untuk panggilan-Mu, yaitu ya Tuhan, saya mau melayani Engkau dengan hidup saya. Saya mau menjadi serupa dengan Kristus. Saya mau Engkau menuntun saya di tempat pekerjaan saya melayani Engkau, membawa pengaruh yang baik untuk orang-orang di sekitar saya, sehingga orang dapat mengenal Tuhan. Dan saya mau melayani Engkau di gereja, di ladang, di mana Engkau beri kepada kami talenta dan karunia. Ini kami Tuhan, ini saya Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Engkau. Di tahun 2022,
kami akan siap untuk sebuah kegerakan yang besar, di mana gereja Tuhan akan dipenuhi dengan orang-orang yang diurapi Tuhan luar biasa. Di dalam pelayanan mereka, pendoa akan diurapi Tuhan dengan kuasa-kuasa yang luar biasa. Para penyembah Allah dan timnya akan diurapi Tuhan dengan luar biasa. Para orang yang mengatur ibadah akan diurapi Tuhan dengan hikmat. Pengajar-pengajar diurapi oleh Tuhan. Kakak-kakak akan hidup dengan kegairahan untuk mengenalkan Tuhan. Di semua tempat ada pekerjaan Allah. Di semua tempat ada nyanyian pujian bagi Tuhan. Di semua tempat ada penjagaan malaikat. Di semua tempat ada urapan Roh Kudus bekerja di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Allah. Kami menyerahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Saya mau dalam rangkaian doa sebelum kita mengucapkan kata amin, kita nyanyikan lagu yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. yang terutama ada dalam hidup saya, yaitu menjadi serupa dengan Dia. Dan dimanapun saya berada dan bekerja, saya menunjukkan kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekitar saya. Dan yang ketiga,
Di tempat di mana Tuhan taruh saya untuk melayani, saya akan melayani dengan hati saya, dengan segenap talenta dan karunia. Saya mau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Persiapkan diri kita tahun depan, ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk pelayanan kita kepada Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat hari Minggu buat kita semua. Sekali lagi, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan kami mengingatkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, tepatnya hari Sabtu, itu kita tidak ada ibadah di gereja, ibadah awal tahun, tetapi kita akan satukan semuanya itu pada hari Minggu tanggal 2. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, hari Minggu tanggal 2 kita ada ibadah di gereja jam 8 pagi dan jam 10 siang. Jadi jangan lupa merayakan tahun baru, mengawali tahun baru kita mau mendahulukan Tuhan terlebih dahulu, amin. Kemudian Bapak Ibu Saudara, bagi ibu-ibu yang terbeban untuk konsumsi polisi yang ada di depan, Bapak Ibu Saudara atau ibu-ibu lebih khususnya bisa menghubungi saya atau bisa langsung kepada Ibu Gembala. Polisi di depan itu sehari ada 3 orang dan sehari itu mereka 3 kali makannya, pagi, siang, dan juga malam. Jadi bagi ibu-ibu khususnya yang terbeban untuk konsumsi bapak-bapak polisi yang menjaga kita dari beberapa hari yang lalu sampai nanti tanggal 2, bisa menghubungi saya langsung atau langsung ke Ibu Gembala. Itu saja Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kolektan untuk